الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن جسمه والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم بنفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya iman, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh dalam berupaya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan kepada hamba-hambanya, seperti yang difirmankan di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak nasihat-nasihat, terdapat motivasi, terdapat peringatan, janji, dan juga ancaman yang menyebabkan seseorang itu timbul rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya saja kondisi fisik atau kondisi tubuh kita ini sangatlah bergantung kepada keadaan hati. Ketika seorang itu hatinya berada dalam keadaan sakit, maka tubuhnya atau fisiknya itu akan mengikuti hatinya. Sebaliknya, jika hati seseorang itu dalam keadaan sehat, maka fisiknya atau tubuhnya itu juga akan menjadi sehat. Oleh sebab itu, Al-Quran bukan hanya sebagai bisa untuk digunakan untuk menyembuhkan hati seseorang, maka ia juga bisa digunakan untuk sebagai penyembuh fisik seseorang, bisa digunakan untuk sebagai obat penyembuh untuk tubuh seseorang, seperti halnya kita lihat contohnya dilakukannya berbagai ruqyah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada sahabat yang sakit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Maka marilah kita perbanyak dalam membaca Al-Quran, karena ia adalah asyifa atau sarana penyembuhan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan Al-Quran sebagai obat? Maka ada beberapa contoh, yakni yang pertama adalah berobat dengan surah Al-Fatihah, sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang menggunakan surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan seorang pembesar kampung.
yang tersengat binatang, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan sahabat itu. Dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Nabi yang berada dalam perjalanan yang jauh, lalu mereka melewati suatu kampung. Para sahabat ini meminta penduduk kampung tersebut untuk menjamu mereka, akan tetapi tidak ada satupun dari penduduk kampung tersebut yang mau menjamu para sahabat. Kemudian penduduk kampung tersebut bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi atau meruqyah? Karena pemimpin desa kami, pemimpin kampung kami, pembesar kampung kami telah tersengat binatang. Kemudian dari salah seorang sahabat ada yang berkata, iya ada. Kemudian seorang sahabat itu mendatangi pembesar kampung yang tersengat binatang tersebut, kemudian menjampi atau meruqyah pembesar kampung tersebut dengan surah Al-Fatihah. Kemudian orang yang menjampi sahabat yang meruqyah tersebut diberikan seekor kambing. Diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku meruqyah orang tersebut selain daripada surah Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah kambing tersebut dan potongkan untukku kambing tersebut sebagian bersama kalian. Kemudian contoh yang berikutnya, yang kedua adalah berobat dengan surah Al-Ikhlas. Seperti halnya diceritakan ketika sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Utsman dan memohon perlindungan untuknya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, yakni berobat dengan surah Al-Mu'awwidzatain, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menderita suatu penyakit, biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surah tersebut. Maksudnya ialah surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau meniupkannya juga ketika beliau sedang sakit keras. Maka kata Siti Aisyah, akulah yang membacakan kedua surah tersebut untuk beliau. Selanjutnya akulah yang mengusapkan kedua tangan beliau kepada badan beliau sallallahu alaihi wasallam demi mengharap barokah dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna meniupkannya dalam hadis ini ialah meniupkannya kepada kedua telapak tangan, kemudian mengusapkannya ke bagian yang sakit. Demikianlah sedikit contoh dari tata cara berobat dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimanakah pengaruh Al-Quran terhadap tubuh manusia dari segi pandang medis atau dari segi pandang ilmu kedokteran? Maka ada seorang peneliti bernama Dr. Ahmad Qadi. Beliau adalah seorang dokter. Beliau adalah seorang direktur pendidikan dan penelitian kedokteran Islam di Amerika. Beliau melakukan penelitian yang mana tujuan dari penelitian tersebut ialah mencari tahu efek fisiologis atau efek psikologis, maknanya efek terhadap tubuh dan jiwa seseorang Al-Quran terhadap manusia. Beliau menyatakan hasil penelitian beliau tersebut, yakni bahwa dengan mendengarkan atau membaca Al-Quran itu dapat menimbulkan suatu efek relaksasi, suatu efek ketenangan, suatu efek penurunan daripada ketegangan otot-otot, ketegangan saraf, yang mana kata beliau bisa menyebabkan dengan turunnya stres, dengan turunnya ketegangan bisa sampai meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita agar bisa istiqamah dalam mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.